Halo para pecinta sepak bola, selamat datang di siaran berita bola Eropa. Kita akan membahas hasil-hasil dramatis dari babak gugur Liga Champions yang telah menentukan siapa saja yang melaju langsung ke babak 16 besar dan siapa yang harus bertarung di babak playoff. Pertandingan antara Bayern Munchen dan PSV Eindhoven di Allianz Arena menjadi salah satu yang paling menarik. Pada menit ke-17, Jamal Musiala menunjukkan kejeniusannya dengan mengolah bola di luar kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang tidak bisa dihalau oleh kiper PSV Eindhoven, Walter Benitez. Bayern tampak menguasai permainan hingga menit ke-38 ketika Harry Kane membuat kesalahan fatal dalam mengontrol bola di area pertahanan, memberikan kesempatan emas bagi Ismail Saibari. Saibari tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan mencetak gol cantik dari jarak sekitar 25 meter, mengirim bola ke sudut kanan bawah gawang Bayern yang tidak bisa dijangkau oleh Manuel Neuer. Kesalahan Kane membuat supporter Bayern sedikit gelisah, namun kapten mereka tidak tinggal diam. Di babak kedua, PSV harus bermain dengan 10 pemain setelah Joy Veerman menerima kartu merah kedua karena pelanggaran kasar pada Joshua Kimmich di menit ke-52. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Bayern terus memberikan tekanan dan pada menit ke-67 Kane memperbaiki kesalahannya. Setelah umpan silang dari Alphonso Davies, Kane datang dengan tenang menyelesaikan bola ke dalam gawang, menjadikan skor akhir 2-1 untuk Bayern. Dengan kemenangan ini, Bayern melaju langsung ke babak 16 besar, sementara PSV harus turun ke babak playoff. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Bayern mengatakan bahwa kesalahan adalah bagian dari permainan dan penting bagi pemain untuk bisa bangkit kembali. Harry adalah pemain kelas dunia. Dia tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan dan itulah yang dia lakukan hari ini. Di Stamford Bridge, Chelsea menghadapi tantangan berat dari Napoli. Pertandingan dimulai dengan cepat ketika menit ke-12. Fischer Farstaglia melakukan pelanggaran pada Cole Palmer di dalam kotak penalti. Wasit langsung menunjuk ke titik penalti dan Enzo Fernandez dengan tenang menyelesaikan tendangan penalti tersebut untuk membuka skor bagi Chelsea. Namun Napoli tidak tinggal diam. Pada menit ke-23, João Pedro menunjukkan keahliannya dengan menyambut umpan silang dari Piotr Zielinski sebelum mencetak gol indah dengan tendangan kaki dalam. Skor menjadi 1-1. Dan Napoli terus mengancam gawang Chelsea. Pada menit ke-39, João Pedro kembali bersinar dengan mencetak gol kedua kalinya. Kali ini dari umpan balik setelah tendangan yang ditangkis oleh kiper Chelsea, George Petrovic. Di babak kedua, Chelsea mengubah strategi dengan memasukkan Raheem Sterling dan Christopher Nkunku untuk meningkatkan serangan. Perubahan tersebut memberikan hasil ketika pada menit ke-58, Sterling memberi umpan silang yang tepat bagi Palmer, yang dengan cepat menyelesaikan bola ke dalam gawang, menyamakan skor menjadi 2-2. Kemudian pada menit ke-76, Nkunku menjadi pahlawan Chelsea dengan mencetak gol pemenang setelah mengolah bola dari luar kotak penalti dan melepaskan tendangan yang sulit dihalau oleh kiper Napoli Alex Meret. Skor akhir 3-2 untuk Chelsea membuat mereka lolos ke babak 16 besar. Sementara Napoli harus melanjutkan perjuangan di babak playoff. Pertandingan yang paling mengejutkan datang dari Lisbon, di mana Benfica mengalahkan raksasa Spanyol Real Madrid dengan skor 4-2. Kemenangan ini membuat Benfica melaju langsung ke babak 16 besar, sementara Real Madrid harus melalui babak playoff. Ini adalah pertama kalinya sejak musim 2010-2011 bahwa Real Madrid tidak melaju langsung ke babak 16 besar Liga Champions. PSG dan Newcastle United berbagi poin dengan skor 1-1. Vitinha membuka skor untuk PSG pada menit ke-12 dengan tendangan dari luar kotak penalti. Namun Joe Willock menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama pada menit ke-45 plus 1. Kedua tim bermain dengan cukup seimbang di babak kedua dan tidak ada gol lagi yang tercipta. Hasil ini membuat kedua tim harus melanjutkan perjuangan di babak playoff. Di Etihad Stadium, Manchester City menang 2-0 atas Galatasaray. Gol pertama dicetak oleh Kevin De Bruyne pada menit ke-35.
dan gol kedua oleh Erling Haaland pada menit ke-78. Gol Haaland ini sangat penting karena merupakan gol pertama dari permainan terbuka setelah 10 laga tanpa mencetak gol dari situasi tersebut. Dengan kemenangan ini, City melaju langsung ke babak 16 besar. Sementara itu, Liverpool menunjukkan permainan dominan dengan menang telak 6-0 atas Qarabağ di Anfield. Meskipun harus kehilangan Jeremy Frimpong karena cedera di menit ke-11, Liverpool tetap mampu mengontrol permainan sepenuhnya dan melaju langsung ke babak 16 besar. Timnas Inggris telah mengajukan Swap Soccer Village di Kansas City, Missouri sebagai markas utama mereka jelang Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengesahan resmi oleh FIFA dijadwalkan pada awal Februari 2026. Swap Soccer Village memiliki fasilitas pelatihan yang lengkap, termasuk 4 lapangan rumput alami dan 2 lapangan rumput sintetis, serta akomodasi yang nyaman untuk pemain dan staf. Selain itu, lokasinya yang dekat dengan bandara dan berbagai fasilitas umum menjadi pertimbangan utama bagi pihak FA Inggris. Sebelum memasuki markas utama di Kansas City, Inggris akan menjalani pemusatan latihan selama 2 minggu di Florida dan menggelar 2 laga uji coba. Lawan pertama adalah timnas Amerika Serikat di Camping World Stadium di Orlando pada tanggal 10 Mei 2026. Dan lawan kedua akan diumumkan dalam waktu dekat. Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, mengatakan bahwa pemilihan markas utama sangat penting untuk mempersiapkan tim dengan baik. Kita perlu memiliki tempat yang nyaman dan memiliki fasilitas terbaik untuk membantu pemain beradaptasi dengan baik dan siap bermain di Piala Dunia, ujar Southgate dalam siaran Persia. Barcelona melepaskan João Fernandes ke PSG. Barcelona telah resmi mengumumkan bahwa mereka telah melepaskan pemain tengah mereka, João Fernandes, ke PSG dengan nilai transfer sebesar 45 juta euro ditambah tambahan 5 juta euro berdasarkan prestasi. Transfer ini menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan karena peran agen yang signifikan dalam prosesnya. Presiden Barcelona, Joan Laporta, dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa agen telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan transfer ini dengan cepat dan lancar. Kita bersyukur kepada agen yang terlibat karena mereka membantu kita mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, ujar Laporta. João Fernandes sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan PSG dan berharap bisa berkontribusi pada kesuksesan klub Prancis tersebut. PSG adalah klub besar dengan tujuan yang tinggi dan saya ingin membantu mereka meraih gelar Liga Champions, ujar João dalam pernyataannya. Ada rumor yang semakin kuat bahwa pemain muda berbakat Chelsea, Cole Palmer, ingin pindah ke Manchester United pada akhir musim ini. Menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya, United bersedia mengeluarkan nilai transfer sekitar 150 juta euro untuk mendapatkan jasa Palmer. Palmer telah menjadi pemain kunci bagi Chelsea musim ini dengan mencetak 12 gol dan memberikan 8 assist semua kompetisi. Namun, rumor tentang keinginannya untuk pindah membuat supporter Chelsea khawatir. Pihak Chelsea belum memberikan komentar resmi mengenai rumor ini, namun dipercaya bahwa mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan pemain muda berbakat tersebut. Sementara itu di Madrid, Vinicius Junior telah menetapkan batas waktu hingga akhir bulan Februari untuk memperpanjang kontrak dengan Real Madrid. Pemain Brazil tersebut saat ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada tahun 2027 dan pihak Real Madrid ingin memperpanjangnya sesegera mungkin. Namun Vinicius ingin memastikan bahwa ia mendapatkan gaji yang sesuai dengan status sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Jika tidak mencapai kesepakatan, perpanjangan kontrak hingga batas waktu yang telah ditetapkan, dipercaya bahwa banyak klub besar di Eropa termasuk Manchester City dan Liverpool siap mengeluarkan nilai transfer yang besar untuk mendapatkan jasa Vinicius.